Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video ini aku bikin kue ulang tahun sendiri nih buat anakku. Ini kuenya unicorn, butter cake ya teman-teman. Untuk hiasan toppingnya disesuaikan dengan selera aja. Kebetulan anaknya memang suka yang unicorn kayak gini, jadi kita beli topper cake yang karakter unicorn ya. Juga ada kue yang panjangnya. Jadi satu resep bisa ada dua. Ini yang satu loyang, ukuran diameter 16 cm ya, diameter 16 cm. Nah jadi sisanya 4 butir telur itu ada yang kita buat 12 kali 12 kalau nggak salah ya, loyang persegi untuk yang roll cake nya. Sebetulnya itu sisa adonan. Aku udah lama banget nggak pernah bikin tart cake kayak gini atau butter cake. Udah berapa, udah setahun 2 tahun kali ya, lama banget kan. Jadi udahlah, daripada beli aku tuh pengen nyobain aja bikin sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan juga memuaskan guys ya, sekedar untuk di rumah aja praktek tuh ya. Ini bisa seperti ini ya, karena kita kasih air ya dalam pemanggangannya teman-teman. Jadi loyangnya itu kita kasih air, loyang yang lebih besar dari loyang ukuran ini kita kasih air sehingga hasil pinggirannya itu shiny gitu ya, lebih baterainya lebih mencolok aja, lebih kelihatan gitu, dan tidak membuat belah-belah di permukaan atasnya. Jadi karena aku mau buat tart cake biar rata, nggak harus motong-motong, akhirnya aku ada ide, jadi aku kasih aja air di loyang yang lebih besar. Nah jadi nggak langsung di rak open ya teman-teman. Ini kuenya kita letakkan di atas atau di dalam loyang yang ada airnya gitu. Memang sih kelihatan agak ngambang-ngambang dan bergerak-gerak, tapi nggak apa-apa. Tuh hasilnya itu ternyata ya tidak keluar dari loyang, jadi pas rata di atas loyang gitu teman-teman. Karena kalau pengalaman aku bikin tart cake itu kan biasanya tambahin baking powder itu dia akan seperti sifon yang mengembang ke atas gitu kan. Nah aku nggak mau motong gitu, jadi pakai air loyangnya ya. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya ya. Untuk ini ukuran diameternya 16 cm. Aku pakai telur yang ukuran besar sebanyak 4 butir aja. Sebenarnya untuk yang 16 cm cukup 3 butir juga nggak apa-apa ya. Aku kebanyakan telurnya, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman sekalian mau buat yang roll cake juga. Ini ada 4 butir telur dan 1 sendok teh SP. Juga gula halusnya kurang lebih 100 gram aja. Kita pakai all method mixer aja ya, semua dijadiin satu. Biasanya aku pisahin telur kuning sama telur putih, sekarang ini aku mau satuin aja ya teman-teman. Jadi telur, SP sama gula halus kita mixer sampai mengembang putih berjejak ya, sampai putih pucat kaku lah gitu ya. Sekali lagi 4 butir telur, terus ada juga 1 sendok TSP dan juga menggunakan 100 gram gula halus atau gula pasir. Jadi ya, untuk 1 butir telur yang besar, terigunya itu 2 sendok makan ceper, jangan muncung ya. Nah ini 7 sendok makan udah cukup ya teman-teman. Kita aduk rata. Jangan lupa setengah sendok teh baking powder ya, setengah sendok teh baking powder, dan juga 4 sendok makan minyak goreng dengan 3 sendok makan butter yang udah dilelehkan. Untuk butternya bisa 3 sendok makan, bisa 4 sendok makan, nggak apa-apa ya. Jadi lebih gurih butternya, lebih lebih mantap lah gitu, wangi juga ya. Kenapa harus pakai minyak goreng juga? Biar moist aja teman-teman, katanya sih gitu. Aku ikutin aja lah ya. Cuma memang iya, kalau pakai minyak goreng itu lebih nggak kering, apalagi butternya agak banyak ya, 4 sendok makan itu enak banget ya. Kuenya itu ngeprul, enggak lembab ya, nggak kering. Jadi usahakan melelehkan butternya jangan terlalu mendidih, yang penting 5 detik api panas udah dia leleh sendiri, dimatikan apinya. Jangan sampai warnanya jadi bening ya.
Kalau butter udah dilelehkan jadi bening, itu nanti kuenya kering dan juga dimakannya itu seret di tenggorokan, jadi nggak lembab gitu. Usahakan kalau ngelelehin butternya itu sampai warnanya jenuh, masih jenuh, nggak bisa kita kasih api besar atau sampai mendidih, itu nanti kuenya bakal kering gitu teman-teman. Jadi kalau makan kue bolu yang agak seret-seret itu kan biasanya menteganya yang terlalu mendidih gitu ya. Kalau menurut aku sih itu aja ya teman-teman, masih ada jenuh-jenuhnya lah nih kayak gini nih ya, jadi nggak terlalu mendidih banget. 4 sendok makan ya guys ya butternya, dan untuk minyak gorengnya 3 sendok makan juga nggak apa-apa. Setelah dicampur semua, biar dia kecampur sampai bawah, nanti spatulanya berkeliling sampai lapisan bawah ya, sampai dasar baskom harus teraduk. Karena kalau pakai mixer dengan kecepatan rendah aja itu belum ngaduk semua ya. Nah itu kalau nggak keaduk tuh butternya bisa menyebabkan kuenya bantet juga ya. Pastikan semuanya teraduk dengan rata ya. Jadi dikasih alas kertas roti baking paper seperti ini ya, biar udara tidak ada di dalamnya. Kita kasih tusuk sate atau alat seperti ini juga boleh ya teman-teman. Ini yang udah kita panggang, dan lihat ya, untuk roll cake bagus banget kalau butternya itu agak banyak ya menurut aku. Jadi dia teksturnya lebih lembab gitu ya teman-teman. Ngegulungnya juga enak, dalam keadaan dingin pun ngerollnya tuh enak banget ya, bagus. Justru kalau bolunya terlalu kering itu nanti patah ya, mudah patah gitu. Pengalaman aku sih teman-teman, pokoknya praktek itu bikin pengalaman yang luar biasa ya. Mau gagal mau sukses, pokoknya gagal jangan patah hati, patah semangat apalagi ya. Kalau gagal itu berarti kita harus banyak belajar lagi. Semangat terus ya teman-teman. Aku juga banyak belajar, dikira sekali dua kali, lebih berkali-kali malah ya. Entah apinya, entah dari proses bahannya, entah dari proses teknik mixeringnya gitu kan. Jadi banyak sekali ya, pengalaman memperkaya kita untuk berkarya lebih baik lagi tuh ya. Dikasih butter habis ini. Nah jadi kayak gini nih manggangnya tuh ya, ini udah matang, ini ada airnya guys. Jadi kalau ada airnya gini, aku udah belan loh loyangnya yang kotak iya, yang takut bocor, yang bulat besar, yang ukuran 24 cm ya. Nah dikasih air lalu jadinya kayak gini teman-teman. Ya seperti Hokkaido cake ya, kayak orang-orang Jepang gitulah kalau bikin cake ya, kayak cheesecake gitu. Oke, sudah, kita akan buat buttercreamnya dari Han ya. Aku punya whipped cream bubuk ya, ini sebanyak 200 gram, kita pakai semuanya. Jangan lupa pakai susu cair dan SKM secukupnya. Udah 3 bahan itu udah bisa jadi buttercream untuk kue tart.
Untuk buttercreamnya ya yang warna pink, kita nggak bisa bikin kayak bunga-bunga rose gitu, karena buttercream ini terbuat dari whipped cream yang dimana aku nggak bikin sangat stabil ya. Stabil sih stabil, maksudnya nggak bisa sekeras sekuat mentega putih gitu ya, karena aku banyakin susu cairnya, jadi lebih ke apa ya namanya ya, kalau dibuatkan bunga-bunga rose kurang stabil ya, kurang kokoh. Jadi kalau bisa susunya itu sedikit aja kalau kalian mau bikin bunga-bunga dari whipped cream ya. Oke, semuanya bisa sih, cuman aku tadi memang kebanyakan susu cairnya, jadi kalau membentuk rose bunga-bunga kurang stabil gitu. Dan kalau teman-teman mau pakai mentega putih juga bisa, cuman agak ngendal ya, kurang mantep lah gitu dari rasa. Tapi kalau pakai whipped cream dia lebih creamy banget, lebih enak ya, apalagi dicampur dengan susu cair sama SKM itu ada manis-manisnya. Nah kalaupun mau pakai mentega putih, usahakan pakai SKM aja, dia nggak akan ada pori-porinya ya untuk tart. Jangan pakai gula halus atau gula apa ya, jadi dia biasanya berpori karena kan ngembang ya mentega putih itu. Cuma kelebihannya dia kokoh, kalau kita mau buat bunga-bunga lebih mantep aja. Untuk yang pakai whipped cream juga bisa aja, cuman dikurangin susu cairnya, jadi bisa lebih kokoh ya. Untuk kayak cupcake ya bagus lah. Oke teman-teman, hiasannya toppernya ini bisa disesuaikan ya, dan ini simple banget menurut aku. Bisa dapet si roll cake nya juga, bisa dapet yang tart cake nya juga ya, sekedar kreasi sendiri di rumah untuk anak nih yang ulang tahun kepengen unicorn cake katanya, senang bisa bikin untuk anak sendiri ya. Paling nggak kita bisa kreasi, harganya terjangkau. Kalau beli mahal mendingan bikin sendiri guys ya, cuman itu kita harus banyak belajar. Oke, semoga bermanfaat videonya, sampai jumpa lagi.